warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Sulul Tsalasah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada ucapan beliau. Wa a'zamu ma nahallahu anhu asyirk wa huwa da'watun ghairuhu ma'am. Dan sebesar-besar larangan adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yani sebesar-besar larangan darinya dari Allah Subhanahu wa taala adalah asyirk, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa da'watun ghaib, yaitu berdoa meminta kepada selainnya bersamaan dengan berdoa kepadanya. Demikian. Kita lihat dari apa yang disampaikan oleh atau yang diberikan komentar oleh Syekh Al-Ma'ali Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa apa yang disebutkan sebesar-besar dosa atau sebesar-besar larangan, kita dapati firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Tatkala Allah berfirman, dan sudah kita bacakan sebagian ayatnya pada pertemuan yang telah lalu. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Mari, kemari. Aku bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian. Apa itu? Allah tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya jangan kalian mendurhakai. Jangan mendurhakai mereka. Menunjukkan bahwa menyekutukan Allah adalah dosa yang terbesar. Setelah itu, uququl walidain, yakni durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian ma'asyiral muslimin ibadallah. Setelah itu Allah menyebutkan wala taqtulu auladakum min imlakin. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian disebabkan kalian takut dengan kelaparan. Karena nahnu narzuqukum wa iyyahum. Karena kami yang memberi rezeki kalian dan mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan kalian berbuat fahsy, berbuat keji. Baik itu yang dinampakkan maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Dan jangan kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan hak. Perlu barangkali untuk dijelaskan, berarti kalau membunuh dengan hak benar, yang dimaksud membunuh dengan hak itu bukan kita-kita yang membunuhnya. Tapi pemerintah yang menetapkannya seperti dalam hukum qisas. Kalau ada yang membunuh, ya dibunuh lagi. Tapi yang membunuhnya siapa? Karib keluarganya? Bukan. Tapi pemerintah yang menetapkan.
Nanti pemerintah, oh ini memang pembunuhan ini dilakukan dengan cara sengaja, direncanakan dan sebagainya, maka terjadilah hukuman mati. Nah, yang menghukum matinya bukan kita bukan ormas, bukan katakanlah organisasi masyarakat atau pemuda, bukan, tapi pemerintah yang menetapkan. Begitu. Atau satu kaum misalkan kabilah ini menuntut balas lantas kemudian dia yang menetapkan, bukan. Ini yang dimaksud dengan memang wajib untuk dibunuh. Nah, barakallahu fikum. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah apa yang wasiatkan kepadamu agar kalian berakal. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah pun menyebutkan wala taqrabul malal yatimi illa billatihi ahsan. Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dalam upaya untuk mengelolanya dengan benar. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Ini perkara adalah dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang paling a'zam, yang paling besarnya? Syirik. Di awal Allah sebutkan. Itu yang pertama. Juga dalam ayat yang lain, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian menjadikan bersama Allah itu akhar, sesuatu yang lain, maksudnya yang dijadikan sembahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ma'asyiral muslimin ibadallah adalah sebagai khabar yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kata Syekh, fadalla ala anna a'dhamu manahallahu anhu. Maka ini menjadi dalil, menjadi keterangan untuk kita semuanya umat Islam bahwa apa yang terbesar dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Wa fil hadis, dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan dalam sahih keduanya. Kalau sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sering disebutnya muttafaqun alaih. Maka ini adalah berita yang paling otentik, yang paling dipercaya kebenarannya setelah Al-Quranul Karim. Setelah Al-Quranul Karim. Berarti berita inilah berita yang sahih, yang terpercaya, yang datangnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini penting. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim bukan orang sembarangan. Beliau menetapkan sebuah hadis yang dikatakan sahih itu dengan segala katakanlah ikhtiar yang luar biasa yang orang-orang sekarang belum tentu mampu untuk melakukan. Belum tentu mampu untuk melakukannya. Sehingga tidak sembarangan ketika katakan ya itu kan pendapatnya Imam Bukhari, bukan pendapat. Beda. Makanya para ulama dulu, kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kalau bahasa tinjunya, lempar handuk, sudah, selesai. Enggak usah nanti kita kok kritiki dulu, wah jangan, siapa ulama katakanlah cendekiawan ilmuwan sekarang yang mampu melakukan, enggak ada. Ya. Sehingga kita harus tahu adab di dalam agama ini. Karena yang namanya Islam itu riwayat-riwayatnya nggak kayak dongeng, nggak kayak cerita-cerita yang mungkin dari mulut ke mulut, dari nggak beda. Semua berdasarkan riwayat, tidak sembarangan. Orang tidak berani mengatasnamakan kepada Nabi kalau memang tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah SAW. Karena ada ancaman, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siap duduk di api neraka jahanam. Sembarangan. Makanya hati-hati kalau kita mengatakan telah bersabda Rasulullah SAW, padahal Nabi nggak bersabda, itu dusta atas nama Nabi. Gak sembarangan ini. Makanya ketika disebutkan wafil hadis, ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, anna Nabi SAW su'ila, ketika Rasulullah SAW ditanya, ayu dzambin a'dzam, dosa apa yang terbesar ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, qal anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau
menjadikan bagi Allah niddan. Niddan itu tandingan. Seteru, semisal. Wa huwa khalaqaka. Sedangkan dia yang menciptakan engkau. Maksudnya apa? Engkau menjadikan Allah itu tandingan. Tandingan dalam hal apa? Dalam hal berdoa. Engkau berdoa kepada Allah, tapi engkau pun meminta kepada selain Allah. Engkau berlindung kepada Allah, engkau pun berlindung kepada selain Allah. Engkau meminta keselamatan, keberkahan kepada Allah, engkau pun meminta keselamatan, keberkahan kepada selain Allah. Engkau meminta keluar dari berbagai kesusahan hidup kepada Allah, tapi saat yang sama engkau pun melakukannya kepada selain Allah. Itu yang namanya niddan, tandingan begitu. Padahal kesemuanya itu tidak bisa dilakukan oleh makhluk, melainkan hanya Allah. Allah yang bisa memberikan perlindungan, Allah yang bisa memberikan keselamatan, Allah yang bisa memberikan berbagai perkara hajat manusia. Memberi rezeki, menurunkan hujan. Itu modal yakni pawang-pawang hujan arah kemarin. Ya yang manggilnya aja ngaco. Iya kan? Allah yang menurunkan hujan dari langit. Orang kemudian berupaya untuk melakukannya. Kemudian dipercayai. Apa seperti ini? Tahu. Ngawur ya, barakallahu fikum. Kemana keyakinan kita? Tetapi kan misalkan kalau itu sih mungkin orangnya jelas kufur apa. Terkadang dinisbatkan kepada orang soleh, kepada orang alim dari si agama. Maka apa yang kita katakan, sealim apapun, sesoleh apapun seseorang, tidak bisa. Melainkan hanya dengan berdoa. Sebagaimana yang Rasulullah SAW berdoa kepadanya. Allahumma hawin alaina, Allahumma hawin alaina. Ya Allah diturunkan di sekitar kami saya. Hawin alaina. Allah iya diturunkan. Di sekitar kami saja. Bukan di tengah-tengah kami begitu. Ini satu. Masyaallah muslimin di mana. Demikianlah kaum muslimin. Hendaknya kita memahami dalam perkara-perkara seperti ini. Memahami perkara-perkara seperti ini. Kemudian, kila, thumma ai. Kemudian orang tersebut bertanya, kemudian setelah itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi, antaktula waladaka khosyata an yut'ama ma'ak. Engkau membunuh anak-anakmu disebabkan karena takut mereka ikut makan bersama. Ma'asyiral muslimin ibadallah, ini hendaknya menjadi catatan beberapa kali kita lewati di ayat wala taqtulu auladakum khasyata imla. Karena memang saat itu luar biasa kefakiran. Kemiskinan benar-benar luar biasa. Kalau orang-orang sekarang beralasan karena kami karena miskin sehingga kami kadang-kala menjual keyakinan, menjual agamanya, menjual dinnya dengan alasan situasi seperti ini memaksa kami untuk seperti itu, maka kita katakan dulu jauh lebih fakir, jauh lebih menderita. Orang-orang sekarang semenderitanya, katakanlah sepapa-papanya, terkadang dia masih berpakaian lengkap. Masih ada itu inilah yang bisa dimakan. Dulu kalau benar-benar tidak yang bisa dimakan. Tidak ada yang bisa dimakan. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah keluar. Karena menahan lapar luar biasa. Kemudian bertemu dengan Umar bin Khattab. Ini di awal-awal. Ketika berhijrah. Mereka bertemu di luar. Apa yang menyebabkan engkau keluar? Lapar ya Rasul. Lapar. Sehingga mereka punya anak itu benar-benar sebuah saat itu mungkin dikatakannya musibah. Sehingga di antara mereka ada yang membunuh anaknya.
Kita mau kasih makan apa ini? Banyak yang seperti itu, makanya turun ayat yang berkaitan dengan masalah seperti itu. Maka masyaallah muslimin ibadallah, hendaknya jangan beralasan ya kita karena ada kesusahan ekonomi maka kita, ya banyak ucapan-ucapan yang tidak pantas dari kalangan kaum muslimin. Nah, ya, jangan sekarang ini jangankan yang halal, yang haram aja udah susah. Mana ada kayak gitu ngomongnya? Enggak pantas itu. Tidak pantas. Karena sudah sekian lama Allah turunkan ayat untuk meringatkan kita bahwa itu adalah sebuah kepastian, ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyirus sabirin. Sungguh pasti kami akan menguji kalian. Bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu yang menakutkan, wal ju', rasa lapar. Itu sudah ada. Wa naqsin minal amwal, sedikitnya harta. Makanya disyariatkan zakat. Zakat mal, zakat fitrah, tuhratan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin, untuk membersihkan buat orang-orang yang puasa kalau zakat fitrah, dan memberikan makan buat orang-orang miskin agar harta itu tidak berkeliaran di antara orang-orang kaya saja. Makanya alhamdulillah tempat kita di sini ada kayak fasilitas basma untuk disalurkan kepada fuqara, masakin yang membutuhkan. Tidak dipungkiri lagi, masyaallah muslimin, kita membutuhkan. Dengan mereka-mereka yang Allah anugerahkan harta, kelebihan harta, maka kita berikan kepada mereka-mereka yang memang membutuhkan, ya, mereka-mereka yang memang membutuhkan. Karena dalam rangka untuk seperti itu. Demikianlah, nah, karena memang saat itu demikian fakir. Lihat, dulu sholat aja pakai kain ijar, satu ijar. Ijar itu kayak kain sarung yang dibelitkan saja ke bagian dari, makanya aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Ya, sampai ke lutut. Itu untuk menutupi saja. Untuk menutupi kain, untuk menutupi sholat. Boleh sholat seperti itu, boleh dan ada. Loh, memangnya boleh sholat seperti itu? Boleh. Nah, karena aurat laki-laki seperti itu. Dan dulu dalam kondisi orang nggak punya, sholat pakai itu aja sudah Masya Allah. Demikianlah, saking papanya. Baru kemudian ketika mulai di awal-awal perkembangan Islam, orang bisa sholat dengan menutup, yakni pundak-pundak mereka. Iya, menutup pundak-pundak mereka. Yang paling pas itu ketika kita umrah, ya kan? Kain ijar itu ini ya, yang dibelitkan di bawah, kemudian kita tutupkan. Itu kain ihram ditutupkan, itu persis seperti itu. Dulu kalau misalkan kita bawahnya saja, yang di bawahnya boleh tidak? Boleh, sah. Kalau kita sholat pakai itu saja. Nah, bagi mereka yang pernah umroh tahulah begitu kan, dibelitkan itu. Yang seperti itu dulu awal-awal Islam seperti itu, masyaallah muslimin ibadallah. Jadi demikian mereka luar biasa. Nah, mereka luar biasa menderitanya. Sampai Allah anugerahkan kepada kaum muslimin berbagai perbendaharaan dunia, dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi kita alaihi wasallam. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan. Hadis tentang kadal fakru ayyakuna kufran itu fihi nadhar, fihi syai'. Hadis tentang hampir-hampir saja kefakiran itu akan membawa kepada kekufuran. Itu hadisnya diperselisihkan kesahihan. Ya. Walaupun istilahnya dalam doa-doa kita tidak masalah meminta kita berlindung kepada Allah dari kekafiran dan kekufuran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Apa lagi? Wal fakri. Zikir-zikir kita kan begitu. Kalau pagi dan sore hari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Boleh. Nah, begitu. Kemudian orang tersebut bertanya kembali,
Gila. Terus, thumma ai, apalagi ya Rasulullah? Antajani, engkau berjinah dengan tetangga. Ya. Artinya bukan berarti kalau bukan dengan tetangga itu boleh, bukan. Menunjukkan bahwasanya kepada tetangga saja dia berani melakukan seperti itu. Yang seharusnya dimuliakan, dihormati, ya kan? Makanya faliyatan Nabi. Mungkin dengan tetangga, dengan teman sejawat, ya, saking seringnya istilah Jawanya itu jalaran soko kulino, ya kan? Faliyatan Nabi, hati-hati yang seperti ini karena akan membahayakan. Termasuk adzamudz-dzunub, termasuk sebesar-besarnya dosa. Wa anzalallahu tasdid dzalika fi qaulihi, dan Allah menurunkan ayat Al-Qur'an untuk membenarkan perkara seperti ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah ilahan akhar, kepada sembahan-sembahan yang lain. Ini menunjukkan perilaku inilah perilaku yang utama. Orang-orang yang tidak berdoa artinya bertauhid. Sebaliknya, amalan-amalan yang bertentangan dengan ini adalah amalan kesyirikan. Wala yaqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haq. Dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa allati harramallahu, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa bil haq, kecuali dengan hak. Artinya orang yang benar-benar menjaga. Hati-hati kita pula dengan segala kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Mudah sekali ya bertengkar, mudah sekali untuk meletupkan emosi, apalagi mereka-mereka yang punya kemampuan atau katakanlah secara finansial untuk dibekali dengan alat-alat pembela diri, tapi terkadang banyak disalahgunakan. Wala yaznun, dan orang-orang yang tidak berzina. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al dzalik yalqa atham. Barang siapa yang melakukan seperti itu, yaitu menyekutukan Allah, kemudian membunuh jiwa tanpa ada alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan seperti itu dan berzina, wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan seperti itu yalqa atham, maka sesungguhnya dia dalam keadaan yakni sebesar-besarnya kebinasaan. Nah, sebesar-besarnya kebinasaan, sebesar-besarnya dosa. Fabada'a bisyirki, maka dimulai dengan kesyirikan ucapan. Anta ja'alallah lillahi niddan. Engkau menjadikan selain Allah sebagai niddan. Artinya ini adalah merupakan dosa yang terbesar. Kemudian ma'asyiral muslimin ibadah. Juga dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya dari hadis Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, yakni jauhilah oleh kalian 7 perkara yang akan membinasakan. Bila dikatakan salah satunya adalah ketika ada seorang bertanya, mahun ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, asyirku billah, engkau menyekutukan Allah. Wassihr, engkau belajar ilmu sihir. Dan seterusnya. Dan ini menjadi hujah dalil bahwasanya kesyirikan adalah sebesar-besarnya dosa. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, inilah yang kita harus berhati-hati dengannya. Kenapa demikian? Disebabkan syirik adalah a'dhamudz dzunub,
sebesar-besarnya dosa. Walidzalika fa'inal musyrika la yadkhulul jannata abada. Karena sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan itu tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Abada. Loh, ini statement seperti ini harus dipertanggungjawabkan. Ya, iya, karena ayatnya ada dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan seperti itu. Sebagaimana Allah sebut dalam surat Al-Ma'idah. Ayat ke-72. Di mana Allah berfirman. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Inna, karena sesungguhnya man yushrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Mau apa lagi ini? Mengerikan. Mengerikan sekali ma'asyarul muslimin ini, Pak. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, maka tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan itu diharamkan untuk masuk surga abadan selama-lamanya. Yang luar biasa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa yang pertama kali iblis seru ajak anak-anaknya Adam itu adalah dengan kesyirikan. Oleh karena itu, bagaimana bentuk kesyirikan itu agar dibuat manusia itu tidak berusaha untuk lari darinya. Seakan-akan perkara yang enteng, perkara yang gampang, bahkan ditalbis. Ditalbis itu diupayakan seakan-akan ini adalah benar. Hanya Al-Imam Ibnul Jauzi punya kitab namanya Talbisul Iblis. yakni tipu daya yang membuat seakan-akan itu benar. Wala talbisul haqqo bil batil, kan begitu kalimat itu. Jangan engkau mencampur adukan. Artinya membuat orang tertipu. Seakan-akan ini bukan sebuah kesyirikan. Ini hebat. Oleh karena itulah kesyirikan akan terus ada hingga yaumil akhir, hingga hari kiamat. Hingga akhir zaman akan terus ada selama iblis masih ada. Dan itu akan terjadi pada siapapun. Tidak ada orang yang seharusnya merasa aman dari kesyirikan. Nah, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Lolos dari syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik besar kita sudah mengetahui secara hakikatnya dan kita harus tahu. Karena ketika iblis berupaya menyerunya sebagai seruan yang pertama dan utama, maka akan banyak tipu daya padanya. Dibikin kamuflase. Sehingga yang terjadi di tengah-tengah manusia, kesyirikan bukan sebuah kesyirikan. Bahkan dibolak-balik. Ini adalah amalan tauhidullah, dikatakan syirik. Sedangkan ini syirik itu merupakan bagian kata-kata sebuah amalan tauhid. Kan mengerikan. Nah, makanya disebutkan oleh Nabi kita alaihissalam, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegera kalian melakukan amal-amal kebajikan. Karena fitnah yang bagikan datangnya fitnah itu seperti gelapnya malam. Kita tidak tahu. Kalau malam sudah gelap gulita, tangan aja gak kelihatan. Mana ini? Mencari tempat-tempat yang sekiranya jalan menuju kebaikan susah. Itulah peringatan Nabi.
Akan muncul satu fitnah di mana kondisinya seperti gelapnya tengah malam. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang beriman dan di sore hari dalam keadaan kufur. Hitungannya bukan bulan, bukan tahun, jam. Bahkan mungkin sekarang ini sudah hitungannya detik. Kita tidak tahu yang masuk ke rumah-rumah kita, ke HP-HP kita. Di mana kondisi seseorang dalam keadaan tidak tahu. Tahu-tahu kita dalam keadaan na'udzubillah di atas kekufuran. Masa kayak begitu? Luar biasa, coba itu perhatikan. Karena perkara-perkara yang justru seharusnya kita hindari banyak orang melakukannya. Biasanya ketika kondisi mulai goyah. Ya kan? Ketika sudah mulai goyah dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dari sisi mulai bisikan-bisikan, ikhtiar. Ambil berbagai cara. Kita harus ikhtiar, kita harus disyariati, dan ujung-ujungnya itu tadi. Bahkan ketika dalam kasus meminta kepada para dukun itu justru banyak pendukungnya. Kita hampir nggak ngerti orang-orang yang seperti ini yang justru yakni keliru, salah, malah jadi banyak pendukungnya. Bayangkan. Sudah tahu semuanya. Bahkan orang-orang yang ngerti secara ilmiah pun nggak mungkin hujan itu ditolak dengan cara seperti itu. Tapi ini satu contoh aja. Bukan bahwa perdukunan demikian. Sudah demikian masif di tengah-tengah kaum muslimin. Kan begitu. Sudah masif. Nah, dikira hanya event-event seperti itu saja. Bukan. Orang mau bikin hajatan di kampung-kampung apa. Biasa hal yang lumrah. Hal yang lumrah. Udah urusannya pilkades. Itu dukun-dukun luar biasa. Termasuk pilkada dan lain sebagainya. Para dukun luar biasa. Ya, padahal kita semuanya tahu. Man ata kahinan. Barang siapa yang datang kepada kahin, kepada dukun. Ya, dia membenarkan apa yang diucapkannya, maka 40 hari 40 malam. Ya. Baru percaya saja, berdatang. Itu. Sholatnya ditolak. Loh, adalah kalau dalam mempercayainya, coba kamu sembelihkan ini, ayam ini, persyaratan dipenuhi. Tunggu kufur. Ya. Siapa yang melakukannya? Muslimin, saudara kita. Saudara kita. Mungkin karib kerabat kita, ya, mungkin juga orang-orang tua kita, kasihan. Maka yang seperti ini, masyarul muslimin ibadah Allah, jangan dilupakan. Ya, harus kita perhatikan kondisinya. Dan inilah kewajiban kita untuk berdakwah, mulai dari diri kita untuk melakukannya, membersihkan hal-hal yang seperti itu. Nah, al-musyriku la yaghfirullah lahu. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuninya. Lihat, mengerikan sekali, tidak akan mengampuni. Dari mana? Juga Allah sebutkan ayatnya dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat ke-80, ayat ke-48. Tatkala Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan menyekutukan orang-orang, tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Kata Syekh Al-Fauzan, hafizallahu taala, fadalla dzalika ala tahrimil jannah 'alal musyrik. Ini menjadi dalil diharamkannya surga untuk orang-orang musyrik, wa annallaha la yaghfiru lahu, dan Allah tidak akan mengampuni dosanya. Wadallaha ala anna syirka a'dhamudz dzunub, dan juga menjadi dalil bahwasanya kesyirikan adalah sebesar-besar dosa, li anna dzunuba, karena sesungguhnya yang namanya dosa pada dasarnya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali syirik. Seperti fazina,
orang berzina, orang mencuri, minum khamr, riba, kulluhu dakhilun tahtal masyiah. Semua dosa-dosa tadi tahtal masyiah, bukan menganggap enteng. Alas tenang aja lah, bukan syirik. Salah. Apa yang tadi disebutkan itu adalah dosa-dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi menulis sebuah kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Itu disebutkan apa-apanya. Dan dia turut pasti yang ditulis pertama kali oleh beliau adalah syirik. Itu saya sedang khutbahkan di PLTU. Berseri gitu kan. Syirik. Yang pertama. Selain itu, tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. In syi'ta adzabahu, wa in syi'ta ghafarahu. Jika Allah kehendaki diazabnya, jika Allah kehendaki diampuninya. Kecuali syirik. Kalau syirik tidak. Makanya kita harus tahu pintu-pintunya seperti apa kesyirikan itu. Model-modelnya seperti apa. Kita harus mengilmui. Dan tidak akan mungkin kita mengetahui tentang hakikat syirik kalau kita tidak mengetahui hakikat tauhidullah. Makanya di sini pembahasan usul salasah senantiasa dua perkara ini yang dibahas, diperdalam, benar-benar mendalam, daqaiq, mendalam, dirinci oleh syekh. Makanya diulang terus dua perkara ini. Karena memang intinya adalah la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan-sembahan. Tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang diagungkan, tidak ditiadakan. Ilallah ditetapkan, melainkan hanya Allah. Harus pula diingkari. Kalau kita tidak mengingkarinya, tidak mungkin pula. Ya, nggak apa-apalah, lakum dinukum waliyadin. Nggak bisa. Ini masalah kesyirikan. Kecuali kalau yang berkaitan dengan selain dari agama kita. Kalau urusannya dengan agama kita. Tentang prinsip-prinsip tauhidullah. Bukankah Anda sudah berikrar? Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak, saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Tapi Anda melakukan seperti itu. Berarti dia tidak paham, tidak punya ilmu tentangnya. Kalau dulu, ma'asyiral muslimin ibadallah. Kenapa saya sering ulang masalah itu? Ketika Nabi menyerukan kepada musyrikin saat itu, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah tuflihu. Mereka benar-benar punya ilmu tentangnya, paham tentang hakikatnya. Iya, tidak. Begitu. Paham? Iya, tidak. Mereka nolak. Kalau memang nolak, karena mereka, kenapa nolak? Kalau orang sekarang tinggal mengucapkan aja, tinggal ngomong aja, apa susahnya sih? Enggak dulu. Karena tahu konsekuensi seseorang yang mengikrarkan diri la ilaha illallah. Makanya Rasulullah SAW marah kepada Usamah bin Zaid. Tatkala dalam sebuah perangan dengan Bani Juhainan disebutkan. Ketika ada orang dalam perangan itu. Ya, kemudian orang itu menyatakan la ilaha illallah, dalam keadaan memang dia sedang dalam kondisi terdesak mereka. Kemudian dia mengikrarkan, itu pemimpinnya. La ilaha illallah. Oleh Usamah, tebas, dibunuh. Berita ini datang kepada Rasul. Sampai. Akotal taman kola la ilaha illallah ya Usamah. Engkau membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah ya Usamah. Kata Usamah, dia melakukan itu karena takut dengan pedangku ya Rasulullah. Kamu bedah dadanya, kemudian kamu lihat apa yang dikatakan hatinya. Marah. Kenapa? Saat itu ma'asyiral muslimin ibadallah. Kalau orang sudah mengikrarkan la ilaha illallah, menunjukkan bahwa mereka punya paham, ngerti konsekuensinya. Makanya di antara syarat mengucapkan la ilaha illallah adalah al-ilmu bihi, berilmu tentangnya. Dan ini dia sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati, wafat
dalam keadaan dia paham, mengerti tentang la ilaha illallah, dakhala jannah. Dia akan masuk surga. Sehingga seseorang ketika najab itu ketika sakratul maut, itu enggak sembarangan bisa mengucapkan la ilaha illallah kayak orang sekarang wis tinggal ngomong baik gampang lah. Enggak bisa. Berat. Kalau hatinya tidak meyakini bahwa Allah satu-satunya jati ibadah, sampai kapan, sampai mati pun dia tidak akan mengucapkannya, mampu mengucapkannya. Makanya dalam hadis dikatakan, man akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya, kehidupannya, dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Tuh. Pernah kejadian disebutkan oleh Al-Imam Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya ketika kematian menjelang pada Abu Zur'ah. Abu Zur'ah seorang ulama al-hadis, kritikus jempolan, ahli dalam bidang hadis. Hebat. Hebat itu terkenal memiliki wibawa. Ya dalam keadaan sakratul maut, orang-orang nggak berani untuk mentalkin. Siapa yang mentalkin itu menuntun dia? Siapa dia? Siapa Imam Abu Zur'ah? Iya, itu menunjukkan bahwasanya berat urusan seperti ini, ma'asyiral muslimin ibadah. Maka orang-orang yang hadir saat itu yang mengelilingi ini kondisi Abu Zur'ah. Kalau tafsir, nanti aja lah, gitu sekarang. Ustaz aja. Kalau siapa ini? Alim, besar, dihormati, berwibawa. Gak berani nuntut. Akhirnya karena mereka sama para ulama al-hadis, mereka menyebutkan rantai riwayatnya. Qala haddatsana fulan, diteriakan. Karena dalam kondisi berat ini orang-orang yang orang nazar, orang yang keadaan sakratul maut itu. Bukan sedang enteng-enteng. Dan orang berharap orang yang meninggal itu mengucapkan la ilaha illallah. Qala haddatsana fulan, diingatkan tentang hadis, tentang masalah ini. Karena dia adalah seorang perawi hadis. Ulama hadis. Gak bergeming. Berat. Teriakan lagi telinganya. Qala haddatsana fulan bin fulan, diingatkan guru-gurunya rentan riwayatnya begitu. Berat. Sampai ketiga kalinya. Qala haddatsana fulan bin fulan. Baru kemudian beliau tersadar dari pingsannya atau dari kondisi berat seperti itu. Kemudian, Masya Allah, alim, ulama. Naam, kata Syekh, kata imam ini, haddatsani fulan, disebutkan rantai riwayat sampai kepada Rasulullah SAW. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man mata fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir kehidupannya, man akhiru kalam bila ilaha illallah dakhala al-jannah. Dengan hadis ini beliau wafat saat dengan mengucapkan la ilaha. Makanya apa doanya? Allahumma hawwin alaina di sakratil maut, ya Allah, ringankanlah hidup dalam sakratul maut. Karena perkara yang berat. Dan sangat berbahagia seseorang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika dalam keadaan meninggal. Dan itu tidak akan mudah diucapkan kalau orang tersebut tidak berkeyakinan bahwa tidak ada sesembahan. Kalau sehari-harinya dia meyakini ada benda-benda keramat ini yang bisa mendatangkan keberkahan, tempat-tempat keramat itu bisa demikian, benda-benda yang lain seperti, kalau ada yang dia tidak ingkari, berat sekali buat dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tidak sembarangan. Karena urusannya adalah urusan keyakinan seperti ini, ma'asyiral muslimin ibadah. Makanya hendaknya kita banyak belajar perkara-perkara seperti ini. Sedikit lagi. Amma syirik wa innahu la yaghfir. Adapun syirik maka sesungguhnya tidak diampuni. Ketetapan Allah, hukum Allah yang demikian itu karena dia tidak diampuni. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bih.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Harus ada catatan sedikit. Bahwa yang seperti ini liqa arabbih. Demikian kata Ibnu Katsir dalam tafsir. Jika dia berjumpa dengan Allah. Jadi ketika dia seseorang itu meninggal dalam keadaan belum minta taubat dari kesyirikan. Itu maksudnya. Selama kalau di dunia dia paham, ini sadar bahwa saya telah melakukan kesyirikan. Haknya Allah diberikan kepada yang lain. Haknya Allah mengabulkan doa, haknya Allah memberikan keselamatan, haknya Allah memberikan petunjuk, haknya Allah memberikan keberkahan, haknya Allah melindungi dari berbagai perkara-perkara masyarakat dan sebagainya. Diberikan kepada yang lain dan kemudian sadar bahwa ini adalah perbuatan yang seperti syirik, dia bertobat, maka tidak mengapa. Allah akan terima tuh. Tapi ketika sudah wafat, dia tidak sempat bertobat. Nauzubillah. Maka ma'asyarul muslimin kepada Allah, pahamilah perkara ini dengan sebaik-baiknya. Untuk diri saya pribadi pun demikian, karena tidak ada yang aman dari kesyirikan selama kita masih hidup. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya, dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Mungkin jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf secara pribadi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.